Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah suatu ketika pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadharuna man muflis?" Wahai sahabatku, siapakah orang-orang yang muflis? Siapakah orang-orang yang bangkrut ini? Lalu para sahabat pun menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut, orang yang muflis di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak memiliki dinar atau dirham. Artinya kalau dinar atau dirham artinya tidak punya duit lagi, Bapak Ibu. Itu jawaban para sahabat. Kemudian Rasulullah pun kembali berkata, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi shalatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqta alayhi thumma turiha min khatayahu." Wahai sahabatku, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang muflis dari umatku pada hari kiamat nanti adalah dia yang datang nanti dengan begitu banyak membawa pahala sholat, banyak datang nanti di akhirat pada hari kiamat membawa pahala zakat, membawa pahala puasa dan pahala haji. Tetapi di sisi lain ketika dia hidup di dunia, dia pernah mendolimi orang lain, dia pernah mencaci maki orang lain, dia pernah menghibah atau membicarakan orang lain, dia pernah memukul orang lain, wasafaka dama hada, bahkan menumpahkan darah orang lain, fa akala mala hada, dan mengambil atau memakan harta orang lain secara batil. Kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat orang ini akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara membagi-bagikan pahala yang begitu banyak tadi kepada orang-orang yang pernah dia dolimi, yang pernah dia caci maki ketika berada di dunia. Kemudian selanjutnya Rasulullah melanjutkan, ketika pahalanya telah habis dibagi-bagikan kepada orang yang telah dia dolimi dahulu, ternyata masih ada orang yang menuntutnya, maka dosa-dosa orang yang menuntutnya itu yang akan diberikan kepadanya, dan akhirnya nanti dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah sesungguhnya orang-orang yang bangkrut yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan peringatan keras, tegas, bahkan mengultimatum kita semua tentang bahaya atau sikap suka menggunjing, sikap suka membicarakan orang lain, mendolimi orang lain. Karena Bapak Ibu, terkadang kita tanpa sadar ketika sedang berkumpul pada acara-acara keluarga di masyarakat, ataupun yang ibu-ibu misalnya lagi arisan, mungkin ikut acara buka bersama di kantor, tanpa sadar kita biasanya sering membicarakan orang lain, atau bahasa Bengkulunya mufe, membicarakan keburukan orang lain. Sesungguhnya Bapak Ibu, perbuatan itu amatlah merugikan kita sendiri. Bahkan para ulama membuat perumpamaan, sesungguhnya ketika kita sedang membicarakan orang lain, membicarakan orang lain di belakangnya, membicarakan keburukannya, pada dasarnya kata para ulama, kita sedang mentransfer pahala yang kita miliki kepada orang yang sedang kita bicarakan tersebut, kepada orang yang sedang kita gibahi tersebut. Pahala puasakah, pahala sholatkah, pahala zakatkah, pahala hajikah, pahala baca Qur'ankah, kepada orang-orang yang pernah kita zalimi atau pernah kita caci maki. Bahkan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang suka menghibah ini dengan ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri yang telah mati. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat pada awal muqaddimah tadi telah kami sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
inna ba'da dhanni itsm wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabar rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan Bapak Ibu, suatu ketika Imam Hasan Al-Basri, beliau mendapatkan kabar ada seseorang yang membicarakan dia. Kabar ini pun sampai kepada beliau. Marahkah Imam Hasan Al-Basri ini? Tidak marah Bapak Ibu. Bahkan Imam Hasan Al-Basri dalam riwayat tersebut, beliau datang membawa sepiring kurma kepada orang yang membicarakannya. Wahai saudaraku, telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau telah membicarakan aku di belakangku. Maka sebagai gantinya, kata Imam Hasan Al-Basri, hari ini aku datang membawakan sepiring kurma untukmu. Karena pada dasarnya ketika engkau membicarakan aku di belakangku, sesungguhnya engkau telah mentransfer pahala kebaikan yang engkau miliki kepadaku. Bahkan Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, seandainya seluruh penduduk di permukaan bumi ini Bapak Ibu menghibah atau mencaci maki aku rela jika tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah. Tapi karena menghibah, mencaci maki, membicarakan orang lain termasuk perbuatan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah, maka kata Imam Hasan Al-Basri, aku tidak rela jika Allah dimaksiati dengan cara demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita tinggalkan perbuatan tersebut. Mari kita jauhi perbuatan tersebut, karena pada dasarnya perbuatan sering ngombe, membicarakan orang lain, menfitnah orang lain itu sangatlah merugikan diri kita sendiri. Kata Rasulullah, nanti dia di hari kiamat akan menjadi orang-orang yang bangkrut. Meski tadi dia membawa pahala yang begitu banyak, pahala sholat, pahala puasa, zakat, bahkan pahala haji, tetapi karena dia tidak mampu menjaga lisannya, maka dia nanti akan menjadi orang yang bangkrut. Oleh karena itu mari kita jaga sikap, lisan dan perilaku kita. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, lisan seseorang muslim itu adalah salah satu indikator keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik, dan jika tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik diam. Untuk itu, mari kita jaga lisan kita Bapak Ibu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena dia mampu menjaga lisan. Terutama di bulan suci Ramadan ini, jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia. Rubba shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tetapi yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja, lapar dan haus saja. Kenapa Bapak Ibu? Salah satunya karena dia tidak mampu menjaga lisannya. Berpuasa tapi dia membicarakan keburukan orang lain. Berpuasa tapi dia ngupek, menggunjing, bahkan memfitnah orang lain. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jauhi perbuatan tersebut, karena pada hakikatnya akan merugikan diri kita sendiri. Apabila kita bangkrut di dunia Bapak Ibu, sekali lagi masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya, untuk bangkit lagi, untuk memperolehnya kembali. Akan tetapi ketika kebangkrutan itu kita alami di akhirat, tidak ada kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya, untuk kembali lagi memperbaikinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kultum yang singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum
Assalamualaikum warahmatullahi